Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Gue lagi ada di garasi gue nih ya. Lagi ngeliatin Vespa-Vespa bahan gue nih. Ya kan, kebetulan beberapa waktu lalu tuh ada yang DM, beberapa orang lah DM nanyain, "Bang, gue mau beli Vespa nih, mendingan gue beli yang bahan atau beli yang udah jadi?" Gue mendingan beli yang buat nanti gue restorasi atau udah jadi gitu, intinya gitulah ya. Nah, gue mau share nih ke kalian. Kebetulan gue main di dua-duanya nih. Gue ya beli jadi, yang udah jadi ya gue beli, yang restorasi juga gue beli gitu. Kita bareng-bareng yuk, kita belajar, kita ulas, kita sama-sama saling kasih info ya. Gue kasih info di video, teman-teman kasih info di komen. Mungkin ada yang punya pendapat yang lain, punya pendapat berbeda. Jadi di konten gua ini kita bisa saling nambah saling nambah ilmu atau pengetahuan, pendapat lah gitu kan. Jadi bisa saling mengisi. Oke, langsung aja nih ya. Kalau lo duitnya udah kekumpul genep nih, maksudnya yang sesuai harga Vespa, jadi lo kan ambil lancar-lancar nih. Semua mah harga Vespa Sprint range-nya sekitar 15 sampai 20. Buat yang orisinil cetan mungkin sekitar 25-an sampai ke atas ya, sampai up gitu. Ini nggak bisa dijadikan acuan, tapi mungkin kira-kira seperti itu gitu ya. Pasaran yang lagi beredar nih kurang lebih dari yang gue pantau beberapa bulan belakangan, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, kalau kalian sudah ada duitnya, kalau gue sih menyarankan nih ya, ini khusus buat yang gue nggak bermaksud membedakan, sekali lagi ya, ini buat yang baru mau mulai nih. Kalau kata gue mending beli yang langsung jadi aja. Kenapa? Alasannya gue kasih tahu alasannya juga, jadi nggak main gue nyuruh-nyuruh aja. Karena kalau lo baru main nih, gue nggak bilang istilah nyubi-nyubi ya, nggak ada lah, dalam hobi tuh nggak ada istilah-istilah kayak gitu. Yang ada tuh main duluan sama kebetulan main lebih dulu sama baru main, itu aja. Jadi enak ya, jadi nggak ada pengkelas-kelasan, nggak usah ada kayak gitu dalam dunia hobi. Nah, ini buat kalian yang baru main, kalau menurut gue sih mending beli yang langsung jadi. Karena apa? Jadi lo bisa langsung menikmati tuh Vespa itu, menikmati bagian plus-plusnya aja. Jadi kita ulas dari awal dulu. Pertama, untuk yang kenapa beli langsung jadi ya, serunya di mana? Kalau beli langsung jadi itu serunya adalah saat kalian nih, saat teman-teman browsing ya kan, nyari tuh entah di IG, entah di Facebook, entah di medsos yang lain ya kan, nyari tuh Vespa aja tuh. Wah, ada nih. Kalian WA, kalian telepon, kalian DM kayak gitu-gitu kan, hunting. Oh, ini ada yang cocok nih. Samperin, PCB, pantau cocok bayar, begitu disamperin, yang kayak gitu ya, begitu disamperin gak taunya barangnya kurang sesuai, atau yang nyari-nyari kayak gitu lah. Oh, ini ada cocok, harganya nggak cocok, nggak bisa ditawar, ada yang cihuy, begitu kontak-kontak lagi minta gambar, ternyata ada yang nggak seret. Seninya di situ tuh, kalau buat gue ya, asiknya di situ kalau beli jadi. Terus sama menunggu kedatangan barangnya. Begitu barang itu datang, itu yang paling enak itu adalah ankarungnya. Buka-buka kan, kalau Vespa mah kagak dibokin ya. Kalau motor-motor baru zaman now mah dibok tuh biasanya, dipetiin. Kalau Vespa kan dikarungin ya enggak? Itu ankarung. Gue paling suka bagian ankarungnya. Karena ada deg-degan, terutama yang beli jauh ya. Kalau yang beli dari deket ya kita udah tahu gitu. Kalau yang beli dari jauh tuh kadang visual video sama gambar, kadang-kadang begitu datang ankarung, anjrit, ternyata nggak semanis gambarnya gitu. Tapi setidaknya kita sudah tahu plus minus dari yang kita beli online, kita sudah tahu karena kan kita sudah WA-an, sudah DM, sudah dikasih gambar full gitu. Makanya gue suka mintalah kalau beli online gambar yang lengkap. Pastikan, make sure, jangan sampai pas barang datang ankarung lo kiciwa, ya kan? Paling nggak sedep tuh kalau kayak gitu. Barang udah datang, nah ini minusnya juga ya. Barang udah datang kagak sesuai, sementara nominal duitnya tuh kalau beli jadi itu ya udah sedang juga ya kan. Namanya juga udah beli jadi,
lu tinggal pakai, tinggal gas. Lu perhatiin kan perintilannya. Nah, intinya kayak gitu ya. Kalau lu beli langsung jadi, itu gua saranin apa namanya? Beli langsung jadi aja. Kenapa sih, Bang? Kok nggak apa namanya? Nggak rekomen gue yang baru mau beli ngambil yang restorasi. Oke, sekarang udah jelas ya. Kalau beli langsung jadi itu lu tinggal pakai segala macam ya kan. Nah, kalau seandainya masuk ke bab yang restorasi, lu beli murah ya kan. Murah ini kita nggak bicara beli yang Vespa jenis rare ya, karena kalau beli Vespa jenis rare bahan juga udah mahal gitu. Jadi ini kita anggap yang taruh kata ke sprint juga deh. Jadi karena tadi kita ulasnya sprint yang udah jadi, sekarang kita contoh kita beli yang sprint bahan. Kebetulan gue di samping gue juga nih ada nih sprint bahan super bukan super, sprint bahan banget ya kan, nih ada nih sprint bahan. Sampai cemong tangan gue tuh. Beli bahan itu jelas lebih murah, namanya juga bahan. Beli bahan itu ada beberapa kriteria. Taruh kata yang paling minim banget itu lu tinggal ngelengkapin doang. Nggak bahan-bahan amat berarti ya. Lu tinggal ngelengkapin yang nggak ori-orinya, kayak sepedo, jengger, lampu depannya nggak ori, lampu belakangnya nggak ori, yang kayak gitu-gitu tuh ya. Itu masuk agak ke tengah-tengah tuh. Bahan yang kayak gitu juga masih bagus lah buat apa namanya yang baru mau main di pervespaan ini. Cuman kalau bahan yang toto-toto yang bener-bener ngangkat ini gini, apa yang mesinnya di bawah atau mesinnya ya lu beli bahan gitu, mesin di atas tapi mesin kondisi nggak enak, nggak lengkap apa segala macam, gua saranin jangan jangan ambil bahan dulu, kecuali lu udah cihuy banget di Vespa, udah enak, lu pengen punya unit yang kedua ya kan, lo ambil deh itu buat bahan lo belajar. Karena apa? Dengan lo beli bahan, lo jadi kalau gue menjiwai banget nih Vespa sampai ke akar-akarnya ya enggak. Bagian ngebongkar adalah bagian yang paling gampang. Lo bisa tuh ya kan sediain space di ruangan di tempat lo gitu ya, buat lo bongkar sendiri, belajar sendiri, lo bongkar. Atau kalau lo kagak mau ribet ya lo bahan lo nih ya lo kasih ke bengkel gitu. Nah, apa kelebihannya kalau lo restorasi? Kalau lo restorasi itu ya kan, contoh kayak sebelah gua nih Vespa Sprint Latin ini ngerok sendiri ya kan, gua tahu atasnya nih mulus ya enggak, atasnya mulus, bawahnya ada propos ya kan yang nggak ketahuan, kayak gitu-gitulah. Jadi gua puas bener-bener mengenali Vespa yang lagi gue bangun gitu. Jadi bener-bener total tahu plus minusnya Vespanya sampai ke akar-akar, sampai kalengnya, sampai segala macam. Oh ini ternyata natnya nggak bener gitu. Nah, kenapa gue kagak rekomen? Karena nih dengan lo ngebangun begini, satu bisa jadi uang yang lo keluarkan buat ngebangun bisa jadi sama dengan lo beli ya kan, dengan lo beli yang langsung jadi bisa jadi lebih, maksudnya lebih mahal. Lo kok bisa begitu? Karena gini, kalau lo beli Vespa jadi ya kan, bisa jadi nih yang jual lagi BU ya kan. Nah kalau lo ngebangun ya kan, jadi lagi BU, dia udah ngebangun habis-habisan, jual udah bosan mungkin kan, satu BU, dua bosan, lo bisa dapat harga yang bagus lah, yang dapat yang good price. Nah kalau lo ngebangun, ini lo ngebangun ya kan, biaya kenapa gue bilang bisa lebih gede? Karena untuk melengkapinya lo mesti beli lagi tuh barang-barangnya, perintilannya lo beli lagi, dan itu kalau dikalkulasiin bisa lebih gede. Yang kedua selain harganya, keduanya waktu. Otomatis ini waktunya, waktu lo harus sediakan buat ngerjainnya nih. Kalau lo nggak bisa ngerjain, taruh kata bengkel yang ngerjain, lo perlu waktu buat ke bengkel, buat soan, ya nggak? Waktu lo buat bercengkrama nih, buat berhahihi dengan orang bengkel. Karena kalau lo pengen Vespa lo ini tahu apa gimana, kalau gue sih ya harus sering soan, datengin dah tuh bengkel, jadi tahu progresnya. Walaupun
nggak saben hari juga nih kalau lo lagi restorasi datang mulu ke bengkel. Ya orang bengkel juga nggak keberatan sih sebenarnya, cuman ya sebaiknya jangan tiap hari juga biar dia tuh leluasa. Namanya orang kerja sih ya, sepengetahuan gua kalau diliatin aja diamatin itu juga dia ya tanda kutip gedek lah. Udah lo ntar pokoknya hasilnya cihui gitu aja, kebanyakan gitu. Gua kalau lagi kerja di gitu-gituin juga males juga ya kan. Paling nggak nih seminggu sekali, 2 minggu sekali lo tengokin Vespanya itu kan. Nah itu juga berarti kan ekstra cost. Kalau bengkelnya jauh. Nah apalagi kalau bengkelnya jauh, ya itu dia ekstra cost. Paling nggak kan masa sih lo kagak bawa gorengan-gorengan, teh-teh acan, kopi ya kan? Itu. Luar kota. Nah kalau seandainya jauh keluar kota, berarti kalian harus percaya. Kalau kalian nggak percaya dengan bengkel itu, kagak mungkin kalian sampai naruh bengkel itu keluar kota. Pasti kalian cari yang dekat dulu, ya kan? Kalau kalian bengkel yang bagus di sana, berarti kalian sudah cari sampai Vespa kalian dikirim ke luar kota, berarti kalian tuh udah percaya, udah rekomen banget itu bengkel, gitu. Nah, kalau bengkelnya jauh, itu pasti kalian sudah observasi dulu, udah cari-cari tahu nih. Paling enggak kalian berani naruh Vespa kalian di bengkel yang jauh, berarti kalian sudah percaya sama tuh bengkel. Jadi paling kalian tinggal terima jadi aja. Jadinya kayak gini. Tapi kan tetap walau jauh sekarang kan komunikasi bisa lewat video call, lewat WA, ya kan bisa tetap dikomunikasikan. Intinya itu kekurangannya menurut gue ya, kekurangan tapi sekaligus jadi kelebihan. Loh kok bisa gitu bang, kekurangan sekaligus kelebihan? Iya, karena gini, lo beli ini kan Vespa bahan, ya nggak, mau direstorasi, otomatis kan murah, ya kan? Lo beli Vespa bahan nih, bang ini ada Vespa bahan, murah. Nah, lo kan mau direstorasi kan, biar jadi cihuy. Ada kenikmatan yang nggak didapat saat lo beli Vespa udah jadi. Kalau lo beli Vespa jadi, lo beli, dikirim, lo nikmatin, udah, lo tinggal taruh tuh Vespa. Udah gitu aja. Paling lo touring-touring kemana, ya nggak langsung pakai gas sono, gas sini. Udah, selesai, sampai situ aja dah tuh kalau lo beli Vespa langsung udah jadi gitu kan. Tapi kalau lo ngebangun Vespa, kalau lo restorasi Vespa, yang gua rasain nih, yang gua apa ya maksudnya, yang gue pengen share ke kalian gitu ya, itu adalah rasa dimana setiap lo bangun tiap harinya, itu lo pengen tahu Vespa gue lagi ngapain ya. Segila itu maksudnya, apalagi ya yang harus gue beli nih buat Vespa gue nih, perintilan apa lagi ya. Jadi kayak hari demi hari tuh kayak nggak hari demi hari tuh kayak nggak berkesudahan. Jadi hari ini lu dapet nih, lu pantau, wih ada lampunya nih, ya kan? Lu nyari lampunya, wah dia murah nih, lu beli, lu girang, ya kan? Lu beli tuh lampunya. Terus wah ada yang jual sepedonya nih, lu beli tuh sepedonya. Bagian-bagian lo hunting partnya itu adalah kenikmatan tersendiri yang lo nggak dapet saat lo beli Vespa atau kendaraan yang langsung jadi. Jadi kayak ada rasa menang atau kebanggaan lah kalau lo dapet gitu ya. Begitu udah dapet nempel, ya rasanya sih ya sama juga kalau sudah jadi. Paling puasnya ini lo tahu, lo ngebangun udah tahu. Kelemahan yang lain apa? Ya lo mesti siap-siap juga. Kalau lo restorasi, kan kaitannya dengan orang yang merestorasi, dengan pihak bengkel, dengan pihak mesin. Restorasi itu bisa restorasi mesin, bisa restorasi body ya. Ini yang gua iniin restorasi body, yang lebih gua iniin gitu. Itu kalau kalian nggak match sama bengkel catnya, sama pihak bengkel gitu, itu kalian bisa ada efek kagak nikmat loh. Efek gak nikmatnya gini, begitu itu Vespa itu jadi, kalian udah habis mahal, ternyata nggak sesuai, ternyata ada yang nggak pas di hati kalian. Itu kayak gimana ya? Kayak lo keselusupan, apa sih bahasanya? Lo keselusupan duri, susah nyabutnya nih, ya kan? Kecil tapi gemes gitu. Jadi kayaknya udah cakep-cakep, gue tapi malas ngeliatnya, rasanya pengen gue jual aja nih. Gitu, makanya sempat ada jargon kan, Vespa orisinil cat cuman sekali, tapi restorasi jangan bolak-balik gitu. Itu ada jargon kayak gitu. Jadi kalau kalian mau restorasi bener-bener cari tuh bengkel yang
rekomendasi menurut kalian. Terus kalau bisa jangan yang jauh-jauh dulu, biar kalian bisa kontrolnya bisa lebih ini. Jadi kalaupun salah, pihak bengkel juga nggak bisa disalahin gitu, bukan nggak mau disalahin. Jadi lah itu sesuai lo, karena untuk bangun unit Vespa atau unit kendaraan itu kan perintilannya tergantung pihak lo nya. Lo mau mainnya di mana nih? Mau di lokalan semua perintilannya, mau diimpor semua perintilannya, atau mau di orian? Lo mau gimana? Baut-bautnya mau pakai yang ininya apa enggak gitu. Cuman saran gue, kalau lo restorasi, ya kan restorasi kan berarti bukan orisinil ya, maunya dibalikin ke orisinil look gitu kan. Kalau restorasi, ya lo carinya baut yang nos, part yang nos, saran gue. Part-part ori yang lain gimana bang? Boleh dipakai nggak? Boleh, tapi kalau masih layak. Kalau udah nggak layak, udah buluk banget lagi, udah nggak selaras jadinya. Jadi pertahankan yang bisa dipertahankan, pakai yang bisa dipakai. Tapi kalau memang sudah tidak layak, ya udah nggak dipakai. Biasanya yang udah agak buluk tapi masih bisa agak dipaksakan pakai itu biasanya lampu stop, speedo gitu. Karena itu kan harganya lumayan ya. Tapi kalau untuk baut-baut, ya lo usahakanlah cari yang menyerupai atau yang nos, jadi selaras dengan catnya, dengan kinclongnya cat. Itu aja sih kalau menurut gue ya. Jadi pilih mana nih bang gue? Kalau lu kembali nanya itu tergantung ke pendanaan kalian, tergantung ke pendanaan kalian dan nyali kalian. Kalau kalian pengen menikmati rasanya ngebangun Vespa, mau restorasi Vespa, ya udah restorasi Vespa lah. Jadi tiap kalian bangun tidur, kalian selalu berharap-harap tentang Vespa kalian yang lagi dibangun. Tapi kalau yang bukan tipikal orang yang itu, beli jadi aja. Bang, dana gua nanggung nih kentang. Pilihannya dua. Kalian terus menabung sampai genep, atau kalian beli bahan, kalian bangun pelan-pelan. Jangan ditotalin bangun. Jadi kalian bisa tetap menikmati dan bangun pelan-pelan. Itu proses. Itu pilihan kalian, kalian mau apa? Tergantung lagi kembali ke diri kalian dan budget kalian. Dari gue itu aja sih. Kalau masih ada yang pengen ditanyain mengenai perestorasian, kalian tulis aja komen di bawah. Atau ada yang punya masukan lain, bang kalau menurut gue mah beli jadi tuh mendingan yang ini atau yang itu gitu. Bang beli jadi mah nggak enak bang, udah beli terus udah gitu aja, nggak ada kepuasan. Kalau ngecat kan kita selera kita cat. Nah itu hal-hal itu mungkin yang bisa kalian share, mungkin biar teman-teman yang lain juga bisa dapet ilmu. Mungkin ada yang lebih paham, yang lebih jago dari gue. Cuman kalau yang gue rasain sih itu ya, gitu. Apa namanya, kalau kalian restorasi itu seperti itu, biaya bisa lebih bengkak dari kalian beli ini, tapi yang uangnya kan juga nggak langsung, dikit-dikit, ibarat kata nyicil gitu. Itu kelebihannya juga. Itu aja ya, gue rasa udah kepanjangan juga nih durasinya. Kalau kalian suka sama tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dah di subscribe. Tombol loncengnya jangan kaja lupa, dijegugin aja. Sampai jumpa.